Oke, untuk lebih jelasnya kami persilakan Ustadz Ahmad Zarkasi untuk memulai kajian ini. Tafadhol ya Ustadz, silakan. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Faslun ab'adus salati sab'atun. Fasal ini membahas tentang sunnah-sunnah ab'ad di dalam sholat. Kemarin kita udah singgung beberapa hal terkait dengan sunnah ab'ad. Tapi dari sisi bahwa ada kesunahan sujud sahwi jika meninggalkan. Nah, sekarang kita akan pelajari sunnah ab'ad secara khusus bahwa memang di dalam sholat ada gerakan yang masuk dalam kategori sunnah ab'ad. Kalau ditinggalkan sholatnya tetap sah, akan tetapi dianjurkan sujud sahwi. Tapi kalau dikerjakan itu akan mendapatkan pahala. Jadi salah satu sebab sunnah ab'ad ini karena memang sunnah ini kebanyakan sunnah ab'ad, dari 7 sunnah ab'ad ini 5 bacaan, 5 semuanya bacaan. Dari 7 ini 5 semuanya bacaan, begitu. Dan yaitu pertama kan tadi kita sebut tahiyat awal, kemudian baca sholawat kepada keluarga Nabi, kepada Nabi di tahiyat awal, kemudian kunut, kemudian juga salawat kepada Nabi di keluarga Nabi di tahiyat akhir. Ada 4 yang sifatnya bacaan. Bacaan-bacaan ini disyariatkan di dalam sholat dan diberikan tempat khusus begitu. Tempat khusus itu maksudnya adanya gerakan itu karena memang disyariatkan bacaan itu. Contoh tahiyat awal. Karena tahiyat awal ini sifatnya bacaan ketika duduk, maka dijadikan adanya duduk tahiyat awal. Begitu. Padahal itu bukan rukun. Tapi duduk tahiyat awal memang diadakan agar dibacakan di dalamnya tahiyat awal. Artinya di rakaat kedua, sebenarnya ketika orang rakaat kedua langsung berdiri saja, begitu tanpa tahiyat awal kan sah-sah saja. Tapi ternyata Nabi Muhammad mensyariatkan duduk itu agar dibaca itu tahiyat awal. Padahal ini bukan rukun sholat. Karena ini bukan rukun sholat, maka meninggalkannya nggak apa-apa. Tapi untuk dikatakan sekedar sunnah ini lebih dari spesial. Karena untuk bacaan ini syariat menyediakan gerakan khusus untuk itu gitu. Kira-kira paham nggak maksudnya? Jadi kenapa dikatakan sunnah ab'ad itu lebih tinggi dari sekedar sunnah biasa? Karena bacaan-bacaan ini disyariatkan dan Allah menjadikan gerakan sebagai tempat agar tempat bacaan ini dibaca begitu. Kan ya. Kalau adanya ruku, itu kan ruku karena syariat karena memang rukun sholat seperti itu. Tapi bacaan ruku itu tidak dikhususkan untuk dibaca ketika ruku. Artinya orang nggak baca bacaan ruku nggak ada masalah gitu. Tapi bacaan tahiyat awal ini Allah syariatkan dan Allah bikin tempatnya begitu. Kunut ketika subuh, Allah adakan bacaannya dan Allah syariatkan berdirinya untuk dibaca di mana kunut. Jadi kunut ini bacaan yang spesial, makanya dia bukan sekedar sunnah. Ketika orang berdiri habis takbiratul ihram, dia kan sebenarnya tempatnya cuma baca Fatihah aja, artinya rukunnya Fatihah. Tidak baca yang lain, hanya Fatihah, sholatnya sah gitu. Maka yang sifatnya doa iftitah itu tambahan. A'udzubillah itu tambahan. Maka level sunnahnya sunnah hayat tuh. Sunnah yang kalau ditinggalin ya udah nggak apa-apa begitu.
gitu. Tapi kemudian rakaat kedua diadakan duduk sebelum berdiri begitu, sebelum rakaat ketiga diadakan untuk apa? Untuk dibaca tahiyat awal begitu. Berarti tahiyat awal nih dibikinin tempatnya khusus, itu yang dimaksud dengan sunnah abad tuh, sunnah-sunnah yang Allah syariatkan tempat khususnya begitu. Makanya levelnya lebih tinggi dari sekedar sunnah-sunnah hayat begitu. Kan ya sunnah-sunnah hayat. Ini kenapa sunnah ini dikatakan sebagai sunnah abad gitu. Abad itu kan namanya bagian. Abad itu bentuk plural dari kata dari kata ba'dun. Ba'dun itu artinya sebagian. Maksudnya ini sebahagian daripada sholat begitu. Memang dia bagian daripada sholat yang kalau ditinggalin rasanya kurang pas. Makanya dianjurkan sujud sahwi gitu. Sebenarnya jawaban simpelnya ya sunnah abad itu sunnah yang disyariatkan kalau ditinggalin sujud sahwi gitu. Kenapa ya? Karena Nabi Muhammad pernah ninggalin sujud sahwi gitu, beres sebenarnya urusan gitu. Cuman kan kita mau yang lebih argumentatif begitu. Bahwa sunnah abad itu aslinya adalah bacaan. Bacaan-bacaan ini ditempatkan oleh Allah dalam gerakan sholat di gerakan yang khusus. Yang gerakan itu sebenarnya kagak perlu ada, artinya bukan nggak perlu, tanpa itu sholat tetap sah. Cuman Allah adakan gerakan itu agar dibaca bacaan ini. Oh berarti bacaan ini spesial. Nah, makanya gerakannya juga masuk dalam kategori sunnah abad. Begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami itu ya. Itu argumen sebenarnya itu hikmah yang yang lebih argumen hikmah yang memang dijelaskan oleh ulama agar awam itu tahu kenapa dibedakan antara sunnah hayat dengan sunnah abad begitu. Bacaan bacaan tasbih sujud begitu itu tidak di tempat, artinya sujud itu tidak dijadikan tempat khusus untuk bacaan tasbih begitu. Karena bacaan tasbih bukan rukun begitu, dan sujud bukan gara-gara bacaan tasbih, tapi sujud karena emang syariatnya sujud gitu. Karena emang rukunnya itu sujud begitu. Duduk di antara dua sujud itu disyariatkan untuk memisahkan dua sujud, bukan disyariatkan untuk bacaan duduk di antara dua. Artinya tidak disyariatkan khusus untuk baca gitu. Jadi ini makanya masuknya dalam kategori sunnah hayat. Sedangkan kunut begitu dibikinin tempatnya oleh Allah di ketika setelah i'tidal. Jadi setelah i'tidal diberikan waktu panjang berdiri lebih lama dikit untuk apa? Untuk kunut. Duduk setelah rakaat kedua tidak langsung berdiri tapi duduk. Untuk apa duduk? Disyariatkan untuk baca tahiyat. Maka bacaan ini nggak masuk dalam kategori rukun tapi kok ditempatin khusus ya begitu. Makanya ini dinamakan sebagai sunnah abad. Sunnah karena dia tidak mempengaruhi sah atau tidak sahnya sholat, gitu. Dikatakan abad, ada kesunahan untuk sujud sahwi ketika meninggalkannya. Begitu, mudah-mudahan dipahami. Dan jumlahnya ada 7. Yang pertama yang namanya sunnah abad itu adalah yang pertama at-tasyahudul awwalu, yaitu tasyahud awal. Wa qu'uduhu, dan beserta duduknya gitu. Jadi tasyahud awal kemudian beserta duduknya. Ini 1-2 nih berarti nomor 1, nomor 2. Yang dimaksud dengan tasyahud awal itu 4 bacaan ya. Yang namanya tasyahud itu 4 bacaan. Pertama at-tahiyatul, kemudian yang kedua assalamu alayka, yang ketiga assalamu alayna, yang keempat asyhadu alla. Ini 4 bacaan yang disebut dengan tasyahud. Setelah bacaan tasyahud ada kesunahan sholawat kepada Nabi Muhammad di tasyahud awal. Jadi nomor 3. Nomor 3 bagian daripada sunnah abad yaitu bersholawat kepada Nabi. Artinya setelah tasyahud awal orang langsung berdiri untuk rakaat ketiga tanpa baca sholawat, sholatnya sah. Karena masuk dalam kategori sholawat itu masuk dalam kategori sunnah. Yang sunnahnya abad. Maka nanti di akhir sholat ada anjuran untuk melakukan sujud sahwi begitu. Jadi sholawat kepada Nabi Muhammad di tahiyat awal itu hukumnya sunnah abad, bukan rukun. Dan sholawat bukan bagian dari tasyahud. Jadi tasyahud itu bacaan tersendiri.
At-tahiyatul mubarakatus shalawatu thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasul. Ini 4 bacaan tasyahud. Boleh gak Ustaz bacaan tasyahud ini bacanya lengkap-lengkap. Jadi baca syahadat dulu, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. At-tahiyatul mubarakatus. Nah, kata sebagian ulama nggak sah, harus berurutan. Tapi ada satu pandangan dalam kitab Al-Adhkar, boleh bacanya itu tidak berurutan. Tapi bacaan yang tidak berurutan itu tidak dipilih sebagai fatwa karena membingungkan akhirnya. Orang kalau kagak sesuai urutan kan bingung, takutnya lupa. Makanya bacanya sesuai urutan aja. Jadi sunnah ab'ad yang pertama tasyahud awal, yang kedua duduk tasyahud awalnya, yang ketiga sholawat kepada Nabi Muhammad di tasyahud awal, warabi'ah, dan yang keempat yaitu sunnah ab'ad, sholawat kepada keluarga Nabi, as-salatu 'alal ali, sholawat kepada keluarga Nabi di tasyahud akhir. Jadi tasyahud akhir itu bacaan tasyahudnya bukan sunnah tapi rukun. Kemudian sholawat kepada Nabi Muhammad itu rukun. Di tahiyat akhir nih. Ini di tahiyat akhir tasyahudnya rukun harus baca. Kemudian sholawat kepada nabinya rukun harus baca. Makanya ketika tasyahud akhir itu sebenarnya kan beberapa orang permasalahkan posisi tangan ketika tasyahud akhir tuh. Tangannya nih nunjuknya dari kapan, kemudian kalau nunjuk nih nunjuknya digerakin apa enggak, kalau digerakin nih gerakinnya atas bawah apa kiri kanan, kan begitu. Nah sebenarnya itu bukan persoalan itu, karena memberikan isyarat telunjuk itu hukumnya sunnah, sunnahnya sunnah hayat itu bukan rukun. Yang rukun itu bacaannya. Maka daripada menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak esensial di dalam sholat, dalam arti itu tidak mempengaruhi sah atau tidak sahnya sholat kita, maka sebaiknya kita perhatikan bacaan tasyahud kita. Jangan-jangan tasyahud kita ini belum benar nih bacanya, kan gitu. Tasdid-tasdidnya tuh kudu dibaca. At-tahiyatul mubarakatus sholat. Itu rukun. Jadi tasyahudnya rukun. Setelah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, Allahumma sholli ala Muhammad, itu rukun. Allahumma sholli ala Muhammad itu rukun. Nah, setelah Allahumma sholli ala Muhammad ada bacaan wa ala ali Muhammad. Wa ala ali Muhammad inilah masuk dalam kategori sunnah ab'ad. Yang dulu awal pertama kali fatwanya Imam Syafi'i, sholawat kepada keluarga Nabi wa ala ali Muhammad itu masuknya dalam kategori rukun sholat juga. Wajib itu dulu, qaul qadim namanya. Pendapat terdahulunya Imam Asy-Syafi'i ketika Imam Syafi'i masih di Baghdad, beliau memfatwakan bahwa sholawat kepada keluarga Nabi itu rukun. Gitu. Bahkan beliau tuh punya syair tuh. Ya memuji keluarga Nabi Muhammad SAW, kata beliau, ya ala baiti Rasulillahi hubbukumu fardun minallahi fil Qur'ani anzaluhu kafakum min azimil qadri annakum man lam yusalli alaikumu batalat sholatuhu, kan gitu. Wahai keluarga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fardun minal, mencintaimu adalah kewajiban yang telah Allah turunkan dalam Al-Qur'an. Kafakum min azimil qadri, kita cukup mengenal bahwa memang engkau adalah keluarga yang dimuliakan oleh Allah, bahwa siapa yang tidak bersolawat kepada kalian di sholatnya, maka sholatnya batal, gitu. Itu syairnya Imam Syafi'i dulu. Tapi kemudian pendapat itu diperbaharui ketika beliau di Mesir. Jadi sholawat kepada keluarga Nabi jadinya sunnah ab'ad, gitu. Kemudian yang kelima yang masuk dalam kategori sunnah ab'ad adalah al-kunutu wa qiyamuhu. Kunut wa qiyamuhu. Kunut wa qiyamuhu ini nomor 4 sama 5 ya. 5 sama 6. Kunutnya kemudian berdirinya itu. Jadi kunutnya berdirinya. Kunut di sini nih kunut dalam arti 3. Bukan 3, 2. Kunut nazilah. Kunut subuh sama kunut witir.
Jadi kunut yang termasuk sunnah abad adalah kunut subuh dan juga kunut witir di setengah terakhir bulan Ramadan. Kalau itu kunut nazilah, sebagaimana beberapa teman kita belakangan ini kunut nazilah nih, karena ada gempa di Turki kan begitu. Dulu waktu Aceh gempa kunut nazilah, Cianjur gempa kunut nazilah begitu. Nah, kunut nazilah itu bukan sunnah abad gitu. Jadi ketika di awal nih pengumuman sebelum sholat Jumat, Bapak Ibu yang dirahmati Bapak Ibu, Bapak-bapak para hadirin jemaah sholat Jumat, nanti di rakaat kedua kita akan baca kunut nazilah. Imamnya udah pengurusnya udah ngomong tuh begitu. Nanti kita akan kunut nazilah untuk mendoakan saudara-saudara kita di mana begitu. Ternyata ketika rakaat kedua imamnya lupa gitu. Imamnya nggak kunut nazilah, maka ketika di akhir sholat nggak perlu sujud sahwi. Karena tuh kunut nazilah bukan sunnah abad. Kunut yang merupakan sunnah abad adalah kunut subuh dengan kunut witir. Kunut nazilah bukan sunnah abad. Jadi ketika orang lupa, udah direncanain kata pengurus bakal kunut nazilah tapi dia nggak baca, ya nggak apa-apa begitu. Ya nanti habis sholat tinggal baca aja doa buat saudara-saudari kerabat yang kena musibah kan begitu. Jadi kunut yang nazilah kunut nazilah. Kunut yang merupakan sunnah abad adalah kunut subuh dengan kunut witir di setengah terakhir bulan Ramadan. Wa qiyamuhu dan berdirinya kan ya, karena tidak bisa kita baca kunut kecuali dengan berdiri, maka berdirinya dimasukkan dalam kategori sunnah abad. Wassalatu wassalamu ala nabiyyi wa alihi wa sahbihi fihi. Dan yang terakhir sunnah abad adalah salawat serta salam kepada Nabi Muhammad dan keluarganya dan peserta para sahabatnya di akhir kunut. Kan Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma qadait fa innaka la taqdi wa la yuqda alaik wa la ya'izzu man adait wa la yadhillu man walid wa la saya lupa tuh kan. Pokoknya kalau lagi ngajar lupa, kalau lagi sholat subuh malah lancar tuh. Pokoknya nanti di akhirnya itu kan ada sholawat. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jadi harus ada sholat dengan salamnya. Jadi kalau cuma wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nggak pakai salam, berarti ada sunnah abad yang ketinggalan. Jadi harus sholawat, salam kepada keluarga dan sahabat Nabi. Sallallahu alaihi wasallam. Karena itu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Hasan Husain. Ketika beliau bertanya tentang kunut witir, bacanya gimana? Begitu diajarin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Begitu. Itu sunnah abad yang ketujuh begitu. Jadi kalau ada orang baca kunut kemudian ketika di akhirnya dia tidak bersolawat begitu, maka dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi begitu. Fasal baru tabtulu salatu bi arba'a asyrah khosrah, batal salat dengan 14 perkara. Insya Allah ini minggu depan. Ini 14 perkara ini bakalannya banyak nih. Bakalannya mungkin 2 atau 3 kali pertemuan. Mudah-mudahan nggak terlalu lama ya tentang pembatal sholat. Jadi saya cukupkan materi hari ini. Sisa waktunya masih cukup banyak untuk kita diskusi juga tanya jawab. Jadi saya kembalikan kepada Mas Hendy. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz atas penjelasannya tentang sunnah abad. Kita lanjut ke sesi tanya jawab. Buat teman-teman yang mau nanya silakan raise hand atau langsung ketik di kolom chat. Ini udah ada satu pertanyaan. Setelah sholat fardu kan zikir. Habis itu boleh lanjut doa sesuai keinginan kita nggak ya? Atau sebaiknya berdoa di waktu-waktu mustajab aja? Iya, jadi
Salah satu tempat di mana doa itu mustajab setelah sholat fardu. Jadi setelah sholat fardu berzikir, kemudian berzikir berdoa sesuka apa yang dikehendaki. Semuanya doa minta hajat dunia, hajat akhirat. Apapun, jadi memang setelah sholat fardu itu salah satu kondisi atau tempat di mana sangat baik untuk berdoa. Begitu kan kata Nabi Muhammad, duburu kulli sholatin maktubah. Di setiap ujung sholat fardu. Ujung sholat fardu itu diartikan setelah salam atau sebelum salam. Karena makna ini bisa sebelum salam atau setelah salam, berarti dua-duanya kita pakai aja. Sebelum salam kita doa dengan doa yang dicontohkan oleh Nabi, karena di dalam sholat nggak boleh ngomong kan gitu, nggak boleh bikin doa sendiri. Tapi setelah sholat itu masih dalam makna duburu kulli sholat. Ujung setiap sholat masih cocok nih dengan apa yang disebutkan oleh Nabi Muhammad bahwa ini waktu mustajab. Maka kita manfaatkan untuk berdoa kepada Allah meminta hajat begitu. Oke? Ya Ustaz, terima kasih. Lalu ada kalau zikir pagi petang, bolehkah sambil melakukan aktivitas, mungkin kayak lagi bebersih atau apa? Mungkin ini ibu-ibu nih yang nanya. Boleh, tidak ada masalah. Karena berzikir adalah ibadah yang tidak disyaratkan berwudu. Tidak disyaratkan juga menutup aurat. Itu enggak disyaratkan. Cuman kan memang ada adabnya gitu. Jadi kalau ditanya lagi zikir sambil nyapu boleh nggak? Boleh, malah bagus. Lagi apa namanya apa istilahnya beres-beres sambil zikir boleh, boleh. Daripada beres-beres nggak zikir kan begitu, mendingan beres-beres sambil zikir kan gitu. Cuman kan memang akan sangat lebih baik jika kondisinya tuh dalam keadaan menutup aurat, suci dari hadas, menghadap kiblat. Itu bentuk afdolnya begitu. Tapi kalaupun sedang melakukan pekerjaan ya nggak ada masalah. Itu kan salah satu makna fadhkurullaha dzikran katsira kan gitu. Berzikirlah kamu kepada Allah dengan zikir yang banyak. Zikir yang banyak itu salah satunya keadaan yang setiap kita kerjakan kita zikir. Itu juga salah satu makna zikir yang banyak. Begitu. Baik, terima kasih Ustadz. Tadi Mas Olo, saya mau nanya Mas Olo. Assalamualaikum Mas Andi, Ustadz. Waalaikumsalam. Ya. Ini kan tadi sunah-sunah abadnya ada banyak ya, terus ada yang sholawat kepada keluarga Nabi ya di tahiyat akhir. Ya. Itu kalau lupa juga sujud sahwi juga Ustadz. Itu satu. Terus yang kedua, doa kunut itu yang terakhir itu banyak, saya sering dengarnya beda. Sallallahu alaihi wasallam atau wasalim gitu Ustaz. Itu yang benar yang mana ya Ustaz? Oh, iya. Pertama soal salawat kepada keluarga Nabi. Salawat kepada keluarga Nabi di tahiyat akhir itu hukumnya sunnah ab'ad. Karena dia sunnah ab'ad, maka kalau ditinggalkan dianjurkan sujud sahwi. Jadi entah ketinggalannya karena lupa atau karena memang sengaja, pokoknya ketinggalan nih. Maka dianjurkan sujud sahwi. Nah sujud sahwi ini kan juga sifatnya sunnah. Sifatnya anjuran. Mau sujud sahwi ya silahkan, bagus. Enggak sujud sahwi pun tidak ada masalah. Cuman kalau tidak sujud sahwi ya ada pahala yang ditinggalkan. Artinya ada pahala sholawat ini ditinggalkan oleh si orang yang istilahnya meninggalkan sholawat kepada keluarga Nabi. Jadi karena dia sunnah abad, maka dianjurkan juga sujud sahwi. Nah kemudian yang akhir itu ujung doa kunut wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kalau yang benar sesuai dengan kaidah bahasa itu wasalam, bukan wasalim. Karena kalimatnya awalnya wasalla. Wasallallahu dan Allah bersolawat, maka ma'tufnya, jadi kalau bahasa bahasa kaidah bahasa Arab nih, sholla ini ma'tuf alaih. Waw itu huruf atof. Nah ma'tuf ini harus sama sifatnya dengan ma'tuf alaih.
Karena ma'tuf alaihi ini sholla fi'il madhi, maka ma'tufnya ini wasallam harus fi'il madhi juga. Fi'il madhi itu ya wasallam. Kalau wasallim itu bukan fi'il madhi, wasallim itu fi'il amr itu. Jadi wazannya beda tuh gitu. Tapi maksud dan tujuannya kan gak salah sebenarnya, cuman salah nyebut huruf aja begitu. Kira-kira di apa istilahnya, kira-kira benar apa enggak Ustaz? Ya niatnya benar tapi bacanya salah begitu. Ya di sisi Allah kan ya tentu yang baik niat dan pelaksanaannya lebih bisa diterima dibanding cuma niat doang yang benar gitu. Itu pentingnya orang-orang yang berada pada posisi pemimpin tuh untuk belajar lebih dulu gitu. Makanya benar tuh kata Imam Abi Hanifah. Karena Imam Abi Hanifah tuh bilang ta'allamu qabla an tasudu, kata dia bilang gitu. Imam Abi Hanifah tuh bilang gitu. Ta'allamu, belajar yang banyak-banyak qabla an tasudu, sebelum kamu nanti jadi sayyid, jadi tuan, jadi pemimpin. Ntar kalau udah jadi pemimpin, dijadikan orang pemimpin, didaulat jadi pemimpin, nggak punya ilmunya, nah kan jadi begini akhirnya. Itu mestinya sujud sahwi, dia nggak sujud sahwi, ditegur sama makmum subhanallah, dia ngikut aja padahal dia udah pindah rukun gitu kan. Sholatnya kan jadi batal kan begitu. Jadi memang baca yang benar sesuai dengan kaidah bahasa Arab, karena awalnya wasolli wasolla, maka akhirnya wasallam. Tapi kalaupun ada orang yang bacanya dengan redaksi berbeda, di akhir doa kunutnya dia baca Allahumma sholli wa sallim gitu. Allahumma sholli. Jadi awal memang udah fi'il amr tuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Begitu. Jadi sesuai dengan ma'tuf alaihinya begitu. Jadi itu urusan bahasa. Tapi bahasa ini penting nih. Kadang kita juga sering salah. Yang paling sering saya dengar tuh alhamdulillahi hamdan syakirin. Hamdan syakirin. Kan baca benernya tuh hamdas syakirin. Hamdas syakirin. Itu shin, bukan sin. Kalau sin tuh hamdas syakirin, hamdan syakirin, hamdan pujian sakir. Sakir tuh orang-orang mabuk itu. Sakron kan ya, orang mabuk gitu. Kalau syakir shin itu jadinya orang yang bersyukur. Hamdan naimin. Nah, hamdan naimin. I-nya tuh hamzah. Itu kalau bacanya naimin, hamdan pujian orang-orang yang tidur. Naim itu orang tidur. Yang benar kan ain, hamdan naimin. Naim, pujian atas pemberi nikmat. Gitu. Kadang ini jadi ini juga nih apa namanya, jadi penting juga emang. Jadi emang betul emang. Jadi bukan cuma soal niat, tapi niat juga harus dibarengi dengan ilmu yang cukup. Begitu. Oke. Siap Ustadz. Gimana Mas Olo? Kayaknya kita harus belajar bahasa Arab ya. Tadi udah mulai kebul ini malah Mas dijelasin ya. Biar ngerti bedanya Madi sama Amr. Siap. Oke, tadi ada pertanyaan juga dari Mbak Citra, tapi udah dijawab pertanyaannya. Afwan masih agak bingung tentang perbedaan dasar sunnah abad dibanding dengan sunnah biasa, karena pada dasarnya kalau nggak dilakukan sujud sahwi juga nggak apa-apa. Mohon penjelasannya lebih lanjut. Tadi udah sedikit dijelasin ya, kehilangan pahala sholawat dan lain-lain ya Ustaz ya. Ya. Iya, jadi sebenarnya kenapa sujud sahwi tidak menjadi keharusan? Karena sujud sahwi itu, jadi kalau tadi ya disinggung sunnah abad sama sunnah hayat, sunnah hayat itu disyariatkan secara umum, gitu. Bacaan dalam sunnah hayat itu tidak diposisikan dalam tempat yang khusus. Katakanlah doa iftitah. Doa iftitah itu sunnah, bacanya ketika berdiri. Tapi berdiri ini disyariatkan bukan gara-gara doa iftitah, tapi berdiri ini disyariatkan untuk surat Al-Fatihah. Adapun doa iftitah itu tambahan, begitu. Sedangkan duduk di tasyahud awal itu memang disyariatkan khusus untuk tasyahud awal. Jadi bacaan tasyahud awal ini punya kedudukan yang spesial.
saking spesialnya Allah memberikan satu gerakan khusus untuk dibaca bacaan itu begitu. Jadi ada gerakan kunut. Ini kunut ini tidak seperti bacaan auzubillah duduk di antara dua sujud. Duduk di antara dua sujud itu bacaannya Rabbi firli warhamni, itu tidak, duduk itu tidak disyariatkan karena sebab bacaan, tapi duduk itu disyariatkan untuk memisahkan dua sujud. Sedangkan bacaannya itu tambahan. Tapi kalau kunut Allah syariatkan berdiri lebih lama sedikit. Untuk apa lebih lama sedikit? Untuk baca kunut gitu. Jadi kunut ini menjadi spesial, tasyahud awal jadi spesial karena Allah memberikan syariat khusus gerakan tertentu sebagai tempat bacanya, berbeda dengan bacaan lain. Tapi bacaan ini tidak menjadi rukun. Kenapa tidak menjadi rukun? Karena beberapa kali Nabi Muhammad pernah meninggalkan. Dan sholatnya aman-aman aja. Karena pernah meninggalkan dan tidak membatalkan sholat, berarti ini nggak masuk kategori rukun. Jadi posisinya antara sunnah dan rukun, begitu. Rukun mirip kayak rukun, karena dia punya tempat khusus. Gitu. Tapi dia kayak sunnah sholat. Karena dia bukan sesuatu yang menjadi syarat wajib baca, begitu. Makanya namanya ab'ad. Ab'ad itu sebahagian daripada sholat gitu. Nah, karena posisinya ini sunnah, maka penggantinya untuk menambal kelalaian daripada pahala yang mestinya kita dapat itu diganti dengan sujud sahwi. Jadi sujud sahwi ini pengganti. Nah, pengganti ini kaidahnya al-badalu hukmul mubdal. Badal itu, pengganti itu hukumnya sesuai dengan yang digantikan. Kalau yang digantikan adalah wajib, ya maka badal hukumnya wajib, pengganti hukumnya wajib. Puasa Ramadan wajib, 5 hari kita nggak puasa karena sebab haid, maka diganti. Nah, gantinya puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Karena yang diganti hukumnya wajib, ini puasa, maka hukumnya jadi wajib. Sujud sahwi ini pengganti sunnah ab'ad. Karena sunnah ab'ad ini hukumnya sunnah, maka penggantinya hukumnya juga sunnah, begitu. Jadi tidak diwajibkan, begitu. Mudah-mudahan cukup dan paham nih tentang sunnah ab'ad dan juga sunnah hayat. Gitu. Baik, terima kasih Ustadz. Semoga Mbak Citra udah lebih jelas lagi ya Mbak. Selanjutnya Mbak Nadia silahkan, sudah raise hand. Ya, bismillah, assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya di luar tema, tapi masih berkaitan dengan sah dan tidak sahnya sholat. Ya. Jadi saya dulu baru tahu Ustadz, ternyata ya kita tidak boleh ini ya Ustadz, kalau sujud meletakkan kepala tidak boleh terhalang dengan benda yang bergerak bersamaan dengan gerakan sholat kita. Misalnya kalau wanita tuh sujud terus terhalang kain mukena, itu benar tidak sah ya Ustadz? Soalnya kejadian sebelum ini tuh sering banget Ustadz, lupa bawa sejadah, terus sujud, nggak yakin nih sejadah di musola atau masjid kotor apa enggak, jadi udah sekalian aja tutupin pakai mukena jadi sejadah. Itu gimana Ustadz? Jadi benar sholatnya tidak sah, dan kalau kita sekarang udah paham, terus nanti suatu hari nggak kelupaan terus ngulang lagi melakukan hal itu, gimana dong Ustadz? Untuk sholat, ya, untuk sholat yang sudah dikerjakan dengan sujud seperti itu tidak perlu diulang. Karena sujud dengan seperti itu pun sholatnya sah. Karena di antara ulama mazhab fikih yang ada, mazhab Imam Ahmad bin Hambal itu membolehkan sujud di atas benda yang kita bawa. Jadi setidaknya sholat kita diselamatkan oleh Imam Ahmad, begitu. Jadi abis ini banyak-banyak baca doa buat Imam Ahmad karena udah nyelamatin kita. Gitu. Jadi untungnya ada perbedaan pendapat, maka pada satu kondisi yang mungkin kita tidak mengetahui atau mungkin sulit begitu, ada pendapat yang berbeda yang mungkin kita bisa amalkan. Dan dalam hal ini nggak ada masalah. Kecuali kalau memang tidak ada satupun ulama yang mengatakan demikian, maka untuk dikatakan sah kan bingung kita, sandarinnya kemana kan gitu. Maka sholat yang sudah nggak ada masalah, karena setidaknya pandangan Imam Ahmad bin Hambal itu membolehkan
Cuman untuk kedepannya ya maka sebisa mungkin untuk mengamalkan apa yang sudah dipelajari begitu. Jadi kita belajarnya bahwa tidak boleh ada yang menghalangi antara jidat dengan tempat sujud dari barang-barang yang kita bawa begitu. Oke? Jadi masih ada khilafiyah soal ini ya Ustaz ya? Iya, begitu. Terima kasih Ustaz penjelasannya. Jazakallah khair. Terima kasih Mas Hendy. Ya, sama Mbak Nadia. Ada pertanyaan dari Mas Yoga, menyambung bahasan salah pelafazan tadi, kalau posisinya kita sedang menjadi makmum sholat berjamaah, lalu kita sadar ada bacaan sholat yang pelafalannya salah atau beda arti oleh imamnya, apa yang harus kita lakukan? Harus pindah masjid? Kalau bacaan salah itu pada bacaan rukun itu Al-Fatihah, tahiyat akhir. Itu bacaan rukun. Kalau pada bacaan rukun imamnya salah, maka wajib hukumnya misah. Gitu. Bukan pindah. Kalau pindah masjid kan kejauhan. Cukup memisahkan sholat. Artinya kita mulai sejak tahu bahwa itu ada kesalahan, kita niat untuk memisahkan diri. Jadi sholat sendiri. Khusus pada bacaan rukun, pada bacaan wajib, Al-Fatihah salah gitu. Tapi kalau selain pada Al-Fatihah, selain tahiyat awal, kalau tahiyat akhir gitu, tahiyat akhir memang nggak bisa didengar. Selain Al-Fatihah, bacaannya salah, kunut salah bacanya. Baca surat setelah Al-Fatihah juga salah, sholat kita nggak ada masalah. Kita makmum sah. Sholat kita sah, berjamaah kita sah, cuman kesalahan itu ditanggung oleh si yang baca. Entah karena bacanya sengaja salah, atau memang tidak sengaja. Dan tidak sengaja juga, tidak tahu juga harus dibagi antara orang yang punya waktu belajar atau yang abai belajar. Kalau bacanya salah karena nggak tahunya kenapa nih. Padahal kan dia di rumahnya ada majelis taklim, ada pengajian. Tapi kalau masih salah juga berarti kesalahannya tidak ditoleransi nih. Ya dia berdosa. Ya dosanya dia aja sendiri karena dia yang baca salah begitu. Kalau makmumnya memang nggak ada urusan. Jadi makmum itu concern terhadap bacaan rukun Al-Fatihah. Kalau Al-Fatihahnya salah begitu, yang salahnya memang betul-betul merubah, menambah atau mengurangi, maka hukumnya wajib mufarokoh begitu. Saya nggak ngerti mufarokoh, saya langsung batalin sholat pindah ke rumah. Ya nggak apa-apa begitu, nggak apa-apa. Cuman memang bermakmum sejak saat itu sudah salah, maksudnya sudah batal karena imamnya memang batal sudah begitu. Oke. Ustadz, untuk mufarokoh atau memisahkan diri dari jemaah itu, kita kalau misalkan di tengah-tengah berdirinya, Ya. harus lebih baik ngikutin gerakan imam dan yang lainnya walaupun kita sudah niat untuk memisahkan diri ya. Kalau masih ngikutin berarti bukan memisahkan diri namanya. Tapi kalau misalkan kita tiba-tiba beda sendiri di tengah-tengah, aneh nggak Ustaz? Ya aneh. Maka itu kan perlu diteliti. Betul apa enggak nih salahnya. Jangan-jangan kita aja yang nganggapnya salah. Istilahkan makanya kan dibedakan antara al-lahnul khafi dengan al-lahnul jali. Kesalahan minor dengan kesalahan mayor. Kesalahan mayor itu kesalahan yang semua kita, bahkan orang bodoh pun tahu itu salah. Bismillahirrahmanirrahim. Ganti itu. Tapi ada kesalahan minor. Kesalahan minor itu kesalahan yang cuman tahu, yang tahu tuh cuman orang pinter aja. Nah, kesalahan minor itu tidak membatalkan sholat. Gitu. Kayak tasdidnya kurang, gunnahnya kurang panjang, ikhfanya kurang dengung, izharnya itu kemudian kurang fasih, shotnya kurang kurang monyong misalnya, dotnya juga kurang, lidahnya kurang keluar misalnya. Ini kan kesalahan, tapi kesalahannya kan minor. Yang tahu ini salah tuh cuman orang-orang pinter aja begitu. Yang itu nggak ada masalah. Yang masalah tuh kalau salahnya mayor gitu, yang merubah begitu. Dan umumnya masyarakat kita tidak terjadi itu kesalahan mayor. Ada memang, tapi dikit sekali. Yang paling sering memang kesalahan-kesalahan minor itu tadi. Oke? Siap Ustaz, terima kasih.
terkait bacaan rukun tasyahud. Misalkan kita sholat di mall atau di tempat umum, stasiun dan lain-lain. Kita kan nggak tahu ya Ustadz ya, kadang-kadang kan masih banyak juga nih baca tasyahud akhir kan lumayan panjang. Ada juga yang masih belum hafal atau gimana. Itu bacaan makmumnya gimana Ustadz? Yang belum hafal apa yang gimana nih? Imam orang didaulat maju jadi imam tapi dia pede tapi dia nggak hafal tasyahud akhir. Kalau dia sadar dia nggak hafal harus nolak itu. Harus nolak, jangan kecuali lagi sholat ada ngikutin tuh beda cerita begitu ya. Ini lagi sholat diikutin begitu, tahiyat belum hafal. Ya kan kalau tahiyat belum hafal baca tasbih. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Sah sholatnya karena emang orang ini belum tahu. Tapi kalau dia didaulat jadi imam, dia harus sadar nggak boleh. Karena di makmum itu ada yang lebih bisa. Jadi kalau misalnya nih, mohon maaf nih, saya bisa nih tahiyat, Al-Fatihah saya benar begitu. Kemudian saya bermakmum sama imam yang bacaannya salah. Sholat saya batal ini. Karena saya bacanya benar tapi bermakmum kepada orang yang kagak benar begitu. Kalau semua orang kagak benar, sholatnya sah semuanya, nggak ada masalah. Nah, maka ketika kita ini tahu kita ini nggak benar, kita belum banyak hafalnya atau memang nggak hafal tahiyat, ya diminta, jangan, saya nggak bisa gitu kan ya. Beda cerita kalau kita udah sholat, di dalam sholat kemudian apa namanya jadi makmum apa namanya di apa istilahnya ditepok untuk jadi imam begitu. Iya. Oke, Ustaz. Yap. Berarti nggak boleh yang bisa tuh nggak boleh nggak enakan untuk jadi imam. Iya, itu kesalahan apa namanya budaya timur yang ketimuran banget itu di Indonesia. Sopannya kesopanan gitu. Ya, Ustaz. Syukran. Lalu ada lagi titipan pertanyaan. Ustaz, apa hukumnya menghadiri nikah, tapi nikah siri, yang dimana lakinya itu kita kenal, dan dia nggak ngomong sama istri pertamanya kalau dia nikah lagi. Apa hukum menghadiri pernikahannya? Kalau diundang kan hukumnya sunnah. Kalau memang diundang hukumnya sunnah. Kalau tidak diundang, ya tergantung yang punya acara. Apakah mengizinkan adanya hadirin? Kalau diizinkan ya nggak ada masalah. Urusan dia nikah apa namanya tidak ada izin kan secara syariat memang tidak ada syarat izin dari istri pertama untuk nikah kedua. Begitu. Jadi kehadiran kita di situ tuh tidak sedang menghadiri kemaksiatan karena emang kagak ada maksiat di situ. Yang kagak boleh kan kita hadir di tempat maksiat dan kita tahu itu maksiat begitu. Hadir di situ, duduk-duduk kan nggak boleh. Tapi kan kalau ini pernikahan, begitu kan pernikahan bukan maksiat, tapi dia belum izin. Nah, izin istri pertama tuh bukan syarat, begitu. Bukan syarat. Makanya hadir di situ ya nggak ada masalah. Tapi apa istilahnya kemarin kita udah bahas ya tahun lalu kalau nggak salah tentang poligami gitu ya. Jadi berbicara seperti ini tidak berarti kita istilahnya, saya juga marah kalau saya punya saudara yang poligami begitu. Dalam kondisi tertentu gitu ya. Misalnya pekerjaannya belum tetap, anak-anaknya masih kecil, kemudian orang tuanya juga belum meridhoi. Saya marah gitu. Saya bukan berarti marah syariat bukan, tapi orang ini belum layak sebagaimana bujangan, pengangguran, mau nikah kan nggak sunnah. Sunnah nikah kan kalau orang udah punya penghasilan, dalam arti dia punya uang, punya finansial yang bisa menafkahi si istrinya kan begitu. Emang hukum nikah kan begitu. Jadi jangan dipikir, cuman kadang-kadang perempuan ngeliat kita sama semua kan. Makanya enggak gitu. Oke. Siap Ustaz. Jadi hukum nikah itu sesuai kondisi ya. Iya gitu. Oke, untuk teman-teman ada yang mau nanya lagi kah? Silahkan mau raise hand atau mau chat. Oh ya, tadi ada satu lagi ketinggalan nih. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i, kunut itu harus dibaca di setiap subuh ya? Sunnah dibaca setiap rakaat kedua sholat subuh. Bukan harus. Sunnah.
kalau misalkan saya memegang mazhab Syafi'i, lalu di masjid kampung saya tuh emang nggak pernah pakai kunut, apakah saya harus sunnah abad? Melakukan Maksudnya sujud gimana? sahwi, apakah harus Kalau melakukan ya, sujud sahwi? kalau dia sholat berjamaah di masjid yang kagak make kunut, maka sujud sahwi itu membatalkan sholat dia. Karena kalau dia sujud sahwi berarti dia keluar daripada ketaatan kepada imam. Makmum itu wajib ngikutin imam dari awal sampai salam. Kecuali imam salah, maksudnya salah tuh rukunnya batal, maka wajib keluar. Selama yang ditinggalkan bukan rukun, kunut tuh bukan rukun, ditinggalin sama imam yang nggak apa-apa. Jadi sujud nggak usah sujud sawi, tinggal ngikutin kemudian assalamualaikum selesai begitu. Tapi kalau imamnya sujud sahwi karena lupa, ya kita wajib ikut sujud sahwi juga walaupun kita bukan yang kunutan nih misalnya. Kita datang di rakaat kedua. Kita bukan orang yang terbiasa kunut. Imamnya kunut, cuman pada waktu itu lupa. Akhirnya di sebelum salam dia sujud sahwi. Kita wajib ikut sujud sahwi. Jadi sujud sahwi kita itu bukan gara-gara kunut, tapi gara-gara kita makmum. Begitu. Begitu juga ketika kita kunut tapi imamnya tidak kunut begitu. Kita ikutin, nggak perlu sujud sahwi bukan karena ini bukan sunnah abad. Kita tidak sujud sahwi karena kita makmum. Makmum itu ngikutin gerakan zahirnya imam begitu. Oke, siap Ustadz. Terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Kayaknya udah nggak ada yang nanya lagi. Insya Allah kita bertemu minggu depan. Kita bisa tutup hari ini. Makasih Ustadz. Sebelum ditutup, silahkan untuk mohon doanya dari Ustadz untuk kita. Pengumuman dulu Mas Andi. Boleh Ustadz. Mulai bulan Maret itu minggu keduanya ya. Kalau minggu Rabu pertama kan tanggal 1 tuh. Iya. Minggu keduanya itu saya sudah mulai kuliah. Jadi saya mulai kuliah lagi itu. Hari Rabu itu jadwalnya sampai malam. Jadi kemungkinan kita malam Kamis ini sampai tanggal 1 bulan Maret. Setelah itu insya Allah mungkin dirubah. Kalau mau dirubah. Tapi kalau teman-teman mungkin mau istirahat. Ini lagi habis Lebaran. Karena Maret kan bulan puasa. Iya, tapi betul. kalau mau dirubah, opsi yang terdekat itu malam Sabtu gitu. Opsi malam yang Sabtu. Gitu. Oke. Tapi Ustadz kuliahnya kan nggak cuma di Maret doang kan Ustadz? Iya, kuliahnya sejak itu 2 tahun ke depan. Iya. Sampai 2 tahun ke depan. Jadi opsinya ya ya pindah ke malam Sabtu gitu. Siap. Oke, nanti kita tanyain ya Ustadz ya. Oke. Semoga dimudahkan dan selesaikan. Mudah-mudahan selesai. Ini saya kuliah S2 yang kedua kali. Yang pertama nggak beres gitu. Jadi bulan ini masih kayak biasa gitu sampai nanti tanggal 1 bulan Maret. Oke. Kita baca surat Al-Fatihah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat. Kita juga berdoa mudah-mudahan keluarga kita yang sedang sakit diberikan kesembuhan, yang sedang dalam kekurangan diberikan kecukupan, yang sedang dalam kesusahan diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا في الدين يا رب العالمين اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon pamit Mas Andi dan teman-teman. Silakan Ustaz, terima kasih banyak. Jazakallah khair. Terima kasih teman-teman atas kehadirannya. Semoga ilmunya bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita praktekkan di kehidupan sehari-hari.
Selamat istirahat, selamat malam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.